menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh seorang mahasiswi di Riau jadi korban penganiayaan dengan senjata tajam di lingkungan kampus. Pelaku telah ditangkap. Aksi premanisme berkedok debt collector semakin meresahkan masyarakat. Mereka tak segan melukai korban demi menarik kendaraan. Pelatih timnas John Hartman pantau talenta baru di Liga Domestik untuk skuad Garuda. Sebuah lapangan padel di Pulau Mas disegel permanen karena tak sesuai perizinan. Kapal induk USS Gerald R. Ford meninggalkan pangkalan Angkatan Laut di Kreta Yunani menuju Timur Tengah. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Kami Kompas Malam kembali hadir untuk Anda edisi hari ini, Kamis 26 Februari 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara, seorang mahasiswi UIN Sultan Syarif Qasim, Riau, jadi korban penganiayaan dengan senjata tajam di lingkungan kampus. Pelaku yang juga merupakan seorang mahasiswa ini langsung ditangkap polisi setelah peristiwa itu terjadi. Nasib tragis dialami Faradila Ayu Pramesti, seorang mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Saat hendak menunggu ujian akhir, Faradila malah diserang seorang mahasiswa lain dengan senjata tajam. Korban yang luka berat dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Riau. Sementara pelaku ditangkap petugas keamanan kampus dan dibawa ke Polsek Bina Widya. Pelaku diduga sudah merencanakan perbuatannya, namun polisi masih mendalami motif pelaku. Ada kejadian penganiayaan berat yang mana direncanakan lebih dahulu yang dilakukan seorang pria terhadap seorang mahasiswa UIN yang mana berdua ini memang terdaftar sebagai mahasiswa di UIN. Usai olah TKP, polisi menyita parang dan kapak yang diduga digunakan melukai korban. Sementara korban masih dalam perawatan intensif karena mengalami luka serius di kepala dan tangan. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Motif penganiayaan polisi oleh seniornya hingga tewas di Makassar terungkap. Korban, polisi muda yang baru lulus pendidikan dianggap tidak loyal kepada senior. Duka mendalam dirasakan keluarga almarhum Bribda DP, personel Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan yang meninggal di usia 19 tahun. Tangis haru keluarga tak terbendung saat melihat jenazah korban. Keluarga mengakui ada temuan sejumlah luka lebam di tubuh korban. Ayah korban yang juga anggota Polri meyakini putranya tidak punya latar belakang penyakit tertentu. Pihak keluarga pun langsung meminta jenazah Bribda DP diotopsi agar kematiannya bisa diusut. Tidak pernah sakit, dia tidak ada latar belakang sakitnya. Dan semenjak di sini semuanya saraf ini keluar darah terus dari mulut. Ya. Dan indikasi ada yang mengatakan benturan kepala, bukan kepalanya, tapi tidak ada luka di kepala. Tidak ada luka di kepala. Kalau memang murni memang di kepala kan pasti ada luka di kepala. Nah ini darah terus. Kami akan proses untuk minta keadilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku dari para penganiayaan.
Penyidik Polda Sulawesi Selatan melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa 8 orang saksi. Polisi akhirnya menetapkan Bribda P, senior korban, sebagai tersangka. Polisi menyebut motif penganiayaan karena korban dianggap tidak menunjukkan loyalitas dan respek kepada senior. Polisi menyebut saat itu korban dipanggil oleh pelaku malam sebelum penganiayaan terjadi. Saat itu korban tidak menghadap. Esok pagi, korban dijemput pelaku dan dianiaya di asrama Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan. Mirisnya, penganiayaan itu disaksikan sejumlah teman seangkatan korban. Rekan-rekan korban tidak ada yang berani melerai dan melaporkan kejadian. Selain menetapkan 1 tersangka, dari 8 saksi yang diperiksa, 2 saksi diperiksa terkait disiplin dan kode etik lantaran melihat kejadian tersebut tetapi tidak melaporkannya. Motif yang menjadi permasalahan yaitu korban atas nama Bribda Dirja Pratama tidak respect atau tidak loyal terhadap senior yaitu Bribda P karena dipanggil berkali-kali namun tidak diindahkan. Jadi malam dipanggil, kemudian 2 kali malam dipanggil nggak menghadap, kemudian pada pagi hari saat setelah sholat subuh dijemput oleh yang bersangkutan dan menganggap bahwa dia dianggap tidak loyal. Itu motifnya yang terjadi, yang berhasil kita dapatkan dalam proses penyelidikan ini. Staf ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut, berulangnya kekerasan yang melibatkan anggota Polri akibat lemahnya pengawasan dari atasan. Jadi kebrutalan polisi di lapangan itu adalah karena pengawasannya itu tidak ketat, Pak. Pengawasan yang ketat itu tidak ketat. Pelanggaran yang kecil-kecil itu tidak tertindak oleh atasannya. Karena atasannya itu membiarkan. Akibatnya anggota yang terbiasa berperilaku kekerasan itu nggak berubah. Kasus polisi muda tewas di tangan senior menambah daftar panjang kekerasan yang melibatkan polisi. Polda Sulawesi Selatan memastikan kasus ini akan diusut hingga tuntas, baik pidana dan pelanggaran terhadap kode etik. Tim Liputan, Kompas TV. Kabur saat akan dihentikan polisi, sebuah mobil nekat melaju lawan arah dan menabrak sejumlah pengendara di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pengemudi pun ditetapkan sebagai tersangka. Aksi kejar-kejaran ini terjadi antara Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat dengan pengendara minibus di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski dikejar dan diberi peringatan, pengendara minibus tetap tak mau berhenti. Mobil terus melaju dengan kecepatan tinggi dan kembali melawan arah. Warga dan polisi berusaha mengejar dan menghentikan pelaku. Alih-alih berhenti, pengemudi terus melaju dan menabrak kendaraan termasuk kendaraan polisi. Pengemudi akhirnya menyerah saat terjebak di jalur berlawanan. Ia mengaku panik saat akan diberhentikan polisi. Alasannya, ia tidak memiliki surat izin mengemudi dan STNK. Saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol. Polisi menetapkan pengemudi ugal-ugalan ini sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan plat nomor yang digunakan pengendara diduga palsu. Polisi bahkan menemukan ada 2 bilah senjata tajam serta senjata api mainan di dalam mobil pelaku. Pemeriksaan sampai tadi subuh, termasuk penggeledahan terhadap kendaraan, ditemukan ada 4 pasang TNKB diduga palsu. Ya, ada 4 pasang dalam kendaraannya dan juga ditemukan ada 2 buah senjata tajam, 1 jenis golok, 1 jenis bading, dan 1 senjata api mainan. Untuk kasus kecelakaannya sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat kejadian ini, sejumlah kendaraan rusak berat dan seorang pengendara motor terluka.
Tim Liputan, Kompas TV. Sebuah lapangan padel di Pulau Mas disegel secara permanen. Penyegelan dilakukan karena pendirian lapangan padel tak sesuai dengan izin. Penyegelan dilakukan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Timur. Hal ini sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan warga Pulau Mas yang menyatakan izin usaha lapangan padel tidak sah. Dari keputusan ini lapangan padel disegel secara permanen. Warga mengaku lega lantaran sudah berbulan-bulan melayangkan protes terkait gangguan kebisingan dari lapangan padel di tengah permukiman ini. Penindakan sudah ada Pak di ketidaksesuaian izinnya. Yang ada di beberapa bagian tidak seizin. Kami ini lakukan penyegelan ulang. Kemudian kita harus melakukan penyegelan terhadap operasionalnya karena bangunan tidak memiliki ISI. Sehingga kita lakukan dua tadi, penyegelan ulang terhadap kemudian nanti setelah itu kita akan segel terhadap SLF permanen sampai nanti mereka memenuhi persyaratan. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi melarang pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Jika ada lapangan padel yang tidak memiliki izin PBG, maka akan dilakukan pembongkaran. Selain itu juga Pramono bilang bangunan yang berizin tapi berdekatan dengan permukiman agar tidak melakukan operasional lebih dari jam 8 malam. Pengelola padel juga diminta untuk memasang peredam agar tidak membuat bising masyarakat sekitar. Perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Informasi usai jeda, saudara, aksi premanisme berkedok debt kolektor semakin meresahkan masyarakat. Mereka tak segan lukai korban demi menarik kendaraan. Aksi premanisme berkedok debt kolektor semakin meresahkan masyarakat. Mereka tak segan untuk melukai korbannya saat melakukan penarikan kendaraan. Plat ini loh, makanya. Loh, ini rental loh? Iya, memang mobil yang rental ini masalah. Aksi premanisme berkedok debt kolektor kian marak. Pelaku kekerasan bahkan sampai melukai korban seperti di Semarang, Jawa Tengah. Seorang warga menjadi korban intimidasi sejumlah penagih utang yang hendak merampas mobil yang ia sewa di pintu masuk tol Kaligawe, Kota Semarang pada Sabtu 7 Februari. 6 pelaku ditangkap 24 Februari lalu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata salah target kendaraan. Data mobil yang dikendarai korban berbeda dengan data kendaraan yang dimiliki para pelaku. Ada putusan MK agar DC tidak boleh melakukan perampasan pengambilan unit di jalan, sehingga apabila melakukan perampasan maka akan dikenakan dapat kami kenakan pasal perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Ya, yang di kita yang di Polda 6 orang ditahan. Aksi brutal sekelompok orang diduga debt kolektor di Tangerang, Banten bahkan menelan korban. Seorang advokat jadi korban penikaman saat mobilnya hendak ditarik paksa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto dalam pernyataannya kepada Kompas TV bilang, pelaku penusukan di Tangsel sudah ditangkap jajaran di Treskrim PMJ di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini tersangka dalam pemeriksaan terkait peristiwa dan motifnya. Premanisme berkedok debt kolektor bukan sekadar persoalan penagihan utang. Ini adalah soal wibawa hukum. Ketika penagihan dilakukan dengan ancaman, kekerasan, dan perampasan di jalan, yang dipertaruhkan bukan hanya hak debitur, tetapi kehadiran negara dalam melindungi warganya. Tim Liputan Kompas TV.
Maraknya aksi premanisme berkedok debt collector. Kita akan bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia. Ada Bapak Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adrianus. Apa kabar? Baik, Pak Valen. Ya, Prof, ini kan aksi intimidasi berkedok debt collector. Kenapa makin nekat dan terang-terangan melakukan kekerasan? Saya melihat ekosistemnya belum berubah ya, walaupun ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, demikian juga dilanjuti melalui berbagai pernyataan dari OJK, kepolisian, dan juga sudah disebarluaskan secara masif. Tapi kelihatannya tadi ekosistemnya belum berubah. Ada perusahaan yang memberikan order ya dengan perintah ambil gitu ya, dan kemudian lalu ada iming-iming komisi yang besar. Di pihak lain dari debt collectornya tetap mengandalkan pola-pola lama, pakai fisik, pakai tekanan, dan mungkin juga di pihak lain ada para debitur yang juga ngeyel ya, atau dengan macam-macam cara tidak mau bayar. Nah, dengan kata lain sekali lagi situasinya belum berubah. Maka ya tentu lalu kemudian muncul ekses seperti ini. Andaikan saja dari pihak debt collector sudah semakin educated ya, menarik mobil dengan cara-cara yang diminta oleh hukum. Demikian juga tidak ada perusahaan-perusahaan yang memberikan order seperti ini dengan perintah seperti pokoknya ngambil, lalu kemudian iming-iming komisi yang besar begitu ya, dan juga tidak ada konsumen yang ngeyel. Maka saya kira situasi ini akan berubah. Demikian. Iya, tapi kan sebenarnya premanisme ini nggak bisa dilakukan kalau misalnya sebenarnya penyelesaiannya dilakukan dalam persidangan begitu ya. Tapi apa yang membuat aksi premanisme ini tumbuh subur, Prof? Ada pasalnya di mana kegiatan debt collector ini memang jaya ya. Bisa orang mengambil paksa di jalan, dan juga ada masyarakat yang ya mungkin karena merasa salah belum bayar lalu kemudian menyerahkan kendaraannya, tidak melanjutkan ke proses hukum. Alhasil kemudian ada anggapan bahwa ini memang boleh, sehingga sekali lagi pada saat ketika ada kalangan masyarakat yang mempertanyakan tentang hal itu ke Mahkamah Konstitusi, itu kelihatannya sudah terlambat, dalam arti sudah ada anggapan kuat ya mengenai bahwa boleh tuh mengambil di jalan dengan kekerasan sekalipun, terbukti dari bahwa hal itu didiamkan selama ini oleh aparat kepolisian. Nah, untuk membalik anggapan itu, untuk menghilangkan anggapan itu, katanya belum bisa dilakukan dengan cepat. Jadi memang ada semacam blessing in disguise ya. Di satu pihak kita menyayangkan dan juga turut memberikan semacam atensi kepada korban pada kasus di Tangerang ini, tapi juga pada pihak yang lain, hal ini juga semakin mempertinggi ya tekanan kepada debt collector untuk berubah ya, terkait dengan ekosistem yang juga sudah mulai berubah. Demikian. Polisi harus melakukan penertiban, tapi nampaknya susah, Prof. Apa yang jadi hambatan kira-kira? Saya kira nggak ada susah dari segi hukumnya ya. Mengapa? Karena apalagi pada kasus Tangerang ini ada video, lalu kemudian ada tindakan resisten ya, melawan dari debitur. Demikian juga di pihak lain bahkan ada kekerasannya sendiri, sehingga secara normatif, secara material itu udah betul-betul telak gitu. Jadi dari segi kepolisian tidak ada susahnya. Namun kalau bicara mengenai fenomenanya, itu saya kira ya bukan hanya kepolisian yang harus bertanggung jawab ya, tapi juga pihak-pihak yang lain. Tadi debt collector juga semakin tidak mengandalkan otot ya bagi para penariknya, dan mengetahui bahwa kalau hal ini dilakukan maka akan berimplikasi pada perusahaannya. Demikian juga kepada perusahaan-perusahaan pemberi order ya, leasing, bank dan seterusnya juga harus mendapatkan semacam akuntabilitas bahwa kalau orang yang disewanya kemudian terlibat pidana sebagaimana halnya pada kasus di Tangerang ini, maka dia juga terlibat itu. Jadi jangan hanya sekedar ngasih order, ngasih iming-iming komisi, tapi kemudian ketika ada yang melanggar hukum lalu kemudian dia lepas tangan. Menurut saya jadi apa? Karena dia adalah orang yang memberikan perintah. Dan sekali lagi kepada kita semua sebagai konsumen juga taat dong dengan ketentuan hutang piutang. Jangan lalu kemudian ketika sudah waktunya bayar tidak bayar dan kemudian pas tarik lalu kemudian teriak-teriak. Demikian. Ya, saya sepakat dengan Anda poin terakhir. Tapi kan ini premanisme ini ada beberapa hal yang dilakukan, ada aksi kekerasan, ada intimidasi dan dilakukan secara berkelompok gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada proses yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan korban, Prof? Singkat saja. Apa yang sudah dilakukan adalah baik ya melapor polisi dan kemudian polisi mengadakan pemeriksaan, olah TKP, pemeriksaan korban, mengumpulkan saksi dan bukti, itu sudah amat cukup ya untuk kemudian
membuat si debt collector kemudian ditangkap dan alih-alih kemudian bisa bebas, malah kemudian bisa mendapat kompensasi, malah kemudian harus mendekam di kerangkeng. Moga-moga ini menjadi pembelajaran ya bagi para debt collector lain untuk berhati-hati dalam rangka bekerja. Demikian. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda, insight-nya di Kompas Malam Kompas TV, Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Terima kasih, salam sehat selalu, Prof. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pelatih timnas Indonesia, John Hetman, yang telah pantau talenta baru di Liga Domestik untuk skuad Garuda. Saudara, pelatih timnas John Hetman kembali memantau pertandingan Liga Super. Pemain-pemain lokal yang tengah on fire diprediksi jadi bidikan Hetman untuk tampil di FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Tengah menjadi sorotan saat ini dan tengah menjadi andalan timnya masing-masing. Mereka adalah Yaakob Sayuri bersama Malang United dan juga Ezra Walian yang membela Persik Kediri. Ezra menjadi pemain lokal dengan kontribusi gol terbanyak di BRI Super League saat ini. Tentu dengan performa di BRI Super League 2025-2026, Ezra punya kans dan juga wajib menjadi pilihan bagi John Hetman setidaknya untuk membela timnas Indonesia di FIFA Series Maret ini. Timnas akan menghadapi Saint Kitts and Nevis 27 Maret mendatang pada laga FIFA Series. Jika menang, skuad asuhan John Hetman akan menghadapi pemenang antara laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon. Tim Liputan Kompas TV. Membahas soal belusukan Hetman di Super League yang semakin intens jelang FIFA Matchday, kita sudah bersama dengan analis sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bung Kus, apa kabar? Baik, Valen, selamat malam. Ya, Bung, ini akan ada pemain baru yang berpotensi dipanggil Hetman mengingat 6 pemain harus absen. Iya, saya pikir dengan banyaknya pemain yang tidak bisa dipanggil untuk pertandingan berikutnya sudah pasti akan terjadi perubahan komposisi tim ya. Meskipun mungkin pemain utama atau kerangka tim mungkin tidak akan banyak berubah. Karena pemain-pemain yang saat ini sudah dimiliki oleh Hetman bisa dibilang merupakan materi terbaik yang kita punya. Tapi memang Hetman dengan banyak melihat kompetisi kita, entah itu pertandingan Liga 1 maupun Liga 2, Super League maupun Championship, tampaknya juga sudah mendapatkan sejumlah alternatif ya untuk mengisi pemain-pemain yang kali ini berhalangan. Dan itu positif menurut saya, karena kita tidak boleh hanya berpikir sekedar untuk pertandingan FIFA Series. Jangan lupa bahwa bulan Juli Agustus nanti ada yang namanya Asian Championship atau Piala AFF. Dan di Piala AFF nanti akan ada keterbatasan materi pemain karena pemain-pemain Eropa mungkin juga kesulitan mendapatkan izin dari klub. Karena itu belusukannya Hetman ini punya makna ganda ya, bukan sekedar untuk FIFA Series tapi juga persiapan untuk menuju ke Juli Agustus nanti. Ya, di Super League ini kan yang lagi disorot itu Ezra Walian sama sama Teja dan juga Yaakob. Nah, ini bakal dipertimbangkan nggak kira-kira sama Hetman? Iya, sangat mungkin ya. Apalagi kalau Yaakob itu kan memang pemain reguler dia, sering menjadi bagian dari skuad dan hampir selalu dipanggil. Kalau Ezra mungkin pertimbangannya karena sedang dalam top performa ya. Sementara kalau Teja meskipun mungkin penampilannya luar biasa di bawah misar gawang Persib, tapi memang persaingannya kan sangat ketat. Kita punya 2 penjaga gawang yang sekarang ini bermain di tim besar ya. Ada Martin Pas yang bermain di Ajax, kemudian ada pemain yang juga bermain di Liga Italia, Emil Audero. Sementara di kompetisi domestik masih ada beberapa nama lagi yang juga cukup tangguh ya. Ada Nadeo di sana, ada Hernando, sehingga memang bagi Teja persaingannya sangat ketat.
Tapi bagi Ezra peluangnya cukup besar. Tapi sebetulnya bukan hanya 2 nama itu ya, bukan hanya 3 nama tadi. Masih ada beberapa nama lain. Misalnya ada Kadek Agung yang juga sedang menonjol permainannya di Bali United. Tidak mustahil Kadek Agung juga akan mendapat kesempatan karena pemain ini konsisten. Di tengah banyaknya pemain asing Bali United, Kadek Agung itu mampu menjadi pemain andalan di setiap pertandingan, selalu mendapatkan tempat di posisi starter. Jadi ini juga akan menjadi pertimbangan. Apalagi kalau lihat usianya saat ini kan sedang di usia emas. Tapi kalau untuk posisi tim, alternatif lini serang timnas, gimana, Bung? Ya, memang kelemahan kita dalam 2-3 tahun terakhir memang di posisi penyerang ya. Apalagi sekarang penyerang-penyerang lokal yang sebelumnya menjadi andalan di timnas juga sedang menurun. Seperti Septian Bagaskara, kemudian ada Witan Sulaiman, kemudian ada Egy Maulana. Hampir semuanya dalam periode yang agak sedikit kurang menggembirakan ya. Jadi mungkin kita masih akan bergantung kepada Ole Romeni. Zylstra juga di Persija juga belum banyak mendapat menit bermain. Sehingga kemungkinan untuk bergantung kepada pemain lama seperti Ole Romeni. Atau di depan ada Miliano Jonathan, ada Orat Mangun mungkin masih akan terjadi. Dan ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemain-pemain yang sekarang bermain di kompetisi domestik untuk mendapatkan menit bermain di klubnya. Jangan hanya menjadi pemanas bangku cadangan. Iya, tentu kita penasaran ya siapa saja yang nanti akan dipanggil jadi skuad Garuda. Tapi kalau Anda melihat ambisi Hartman di FIFA Series ini bagaimana, Bung? Iya, saya yakin pasti ingin mendapatkan hasil terbaik ya. Apalagi lawan yang dihadapi kan lawan yang relatif sudah dia kenal. Sean Kevin Nevis ini kan ada di zona yang sama dengan Kanada dan dia sudah tahu cara mainnya karena pernah bertemu. Jadi Hartman saya yakin ingin memberikan impresi yang positif di laga pertamanya. Karena itu dia persiapannya sangat baik untuk pertandingan perdana ini dengan banyak mengunjungi klub, dengan banyak mengunjungi pemain ya. Dia kan juga tidak hanya melihat pertandingan, tapi juga bertemu dengan pemain-pemain pilar timnas yang ada di luar negeri ya. Dia ketemu dengan misalnya Jai Ijes, dia ketemu dengan Emil Audero dan sebagainya, dengan Verdong, itu hal yang positif. Jadi komunikasi itu harus dibangun tidak hanya saat ada di tim, tapi juga ketika pemain ada di luar tim. Ini hal yang positif yang sudah dilakukan oleh Hartman, dan ini bisa menjadi awal yang baik, awal yang membuat pemain terkesan, awal yang membuat pemain merasa diapresiasi, sehingga nanti ketika mereka berada di tim, mereka lebih mudah beradaptasi dengan pelatih baru. Iya, beri impresi positif dan penuhi ekspektasi masyarakat Indonesia penggemar sepak bola. Itu kelihatan yang sampai saat ini terlihat di John Hartman. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas TV, Kompas Malam. Muhammad Kusnaini, analis sepak bola. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda mengenai keluarga Fandi Ramadan, ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu mengadu ke DPR. Saudara, keluarga Fandi Ramadan, ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu mengadu ke DPR. Didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea, orang tua Fandi Ramadan menemui pimpinan Komisi 3 DPR. Usai pertemuan, sang ibunda bahkan bersimpuh di depan Ketua Komisi 3 DPR dan meminta keadilan. Orang tua bilang Fandi yang baru bekerja 3 hari di kapal tersebut tak tahu menau adanya narkotika jenis sabu seberat 2 ton yang dibawa kapal. Fandi Ramadan dituntut hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam karena terlibat penyelundupan 2 ton sabu. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman merespons aduan keluarga Fandi, ABK yang dituntut hukuman mati. Menurut Habibur Rahman, tuntutan mati terhadap Fandi janggal karena Fandi jelas bukan mastermind atau orang yang paling diuntungkan dalam penyelundupan narkotika. Dia juga menyoroti pada saat proses penyidikan, Fandi didampingi kuasa hukum yang justru disediakan penyidik.
pukul 5 kapal dihentikan. Satu, penerapan hukumnya dalam perumusan tuntutan seperti apa ya. Itu kan sangat janggal. Kalau sebagai upaya terakhir tentu harusnya kepada mastermind, orang yang merencanakan, orang yang melaksanakan, orang yang mengambil paling besar manfaat ya, dan orang yang pelaku utamanya, kurang lebih kan begitu. Itu tuntutan hukuman mati. Harusnya hanya diterapkan seselektif itu. Nah, itu kejanggalannya. Kemudian terbongkar tadi ketika diperiksa katanya lawyernya dari pihak yang meriksa, itu kan. Gimana dia mau all out membela kepentingan kliennya? Advokat senior Hotman Paris Hutapea yang mendampingi keluarga Fandi Ramadan meminta DPR untuk memanggil penyidik dan jaksa yang menangani perkara Fandi ABK yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Menurut Hotman, sesuai fakta persidangan, Fandi tidak mengetahui isi kotak yang masuk ke kapal saat berlayar, bahkan sudah sempat menanyakan kepada kaptennya. Kalau sudah ada diakui oleh semua pihak yang terlibat bahwa si Fandi ini bolak-balik nanya, itu harusnya menjadi acuan bahwa memang dia tidak tahu. Tapi tetap begitu saja langsung dihukum mati. Dituntut mati. Jadi kepada pimpinan Komisi 3 dan juga anggota yang terhormat, nggak ada artinya kedatangan kami ini kalau hanya sekedar dengar pendapat. Tolong dulu dipanggil penyidiknya ini dan JPU-nya, dan bila perlu tim dari kedua belah pihak hadir biar objektif. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan Fandi dan juga terdakwa lain mengetahui jika barang yang mereka bawa adalah sabu. Bahkan menurut Kejagung, Fandi juga telah menerima bayaran. Para terdakwa sadar dan mengetahui, termasuk yang ABK itu, mengetahui bahwa barang itu adalah barang narkotika, dan itu disimpan sebagian ada di haluan kapal, sebagian lagi disembunyikan di bagian dekat mesin. Artinya menyadari dan menerima pembayaran juga yang bersangkutan. Dituntut maksimal berarti melakukan ini kan karena kejahatan itu berarti kan sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk karena yang penting bagi kita negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Kapal induk USS Gerald R. Ford meninggalkan pangkalan Angkatan Laut di Kreta Yunani menuju Timur Tengah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam. Saudara, Iran dan Amerika Serikat kembali berdialog untuk ketiga kalinya di Jenewa, membahas negosiasi nuklir tingkat tinggi. Pembicaraan berlangsung di tengah peningkatan signifikan kehadiran militer AS di Timur Tengah. Delegasi Iran dan AS tiba di Jenewa pada Kamis pagi waktu setempat. Kedua negara akan berdialog soal negosiasi nuklir dalam upaya meredakan ketegangan dan mencegah potensi konflik. Negosiasi ini dilakukan di tengah ancaman Presiden Donald Trump soal kemungkinan serangan jika kesepakatan nuklir gagal tercapai. Kapal induk USS Gerald R. Ford meninggalkan pangkalan Angkatan Laut di Kreta Yunani pada Kamis waktu setempat. Kapal meninggalkan Yunani di tengah peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Mediterania untuk menekan Iran. Kapal bertolak dari pangkalan US Naval Support Activity, Saudi Bay, dan di Pulau Kreta, maksud kami, menuju Timur Tengah, tempat Amerika Serikat mengumpulkan sejumlah kapal perang lainnya. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan